မင်းတို့ကဥယျာဉ်လဲမင်းတို့ကပြစ်တတ်ပလိုက်ငါဥယျာဉ်လဲငါကပြစ်တတ်မှာတော့သိကြတယ်နော် Semeton ada sebuah kisah pertempuran di Myanmar yang sangat memilukan. Tampak pada sebuah video, Buyukhyar Yen memberitahu putranya bahwa dia mati baginya karena dia bertugas di militer yang ditakuti. Buyukhyar Yen ini memberikan telepon kepada anaknya, dia menelpon anaknya dan mereka saling bermusuhan. Ayahnya ini berkata akan membunuh anaknya ketika bertemu di dalam pertempuran. Sang anak pun berkata bahwa pihak militer harus mendisiplinkan masyarakat, tetapi sang ayah menceritakan bahwa desanya sangat hancur karena ulah dari militer. Dan kisah perpecahan antara ayah dan putra ini Semeton membuat miris akibat dari sebuah pertikaian yang disebabkan karena politik. Aku yakin aku akan membunuhmu jika aku yang menembak lebih dulu, sang ayah memperingatkan. Dia nampak sedang menelpon putranya yang bertugas di militer Myanmar. Buyukhyar Yen bergabung dengan perlawanan bersenjata setelah kudeta militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis pada Februari 2021. Dilansir pada BBC.com, perang saudara brutal yang mengikutinya telah memecah belah keluarganya. Dia sekarang berperang melawan junta militer yang dibela putranya. Kamu boleh memberiku kesempatan sebagai ayahmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu, katanya kepada putranya Nyinyi sambil duduk di bawah pohon beringin di hutan. Kami mengkhawatirkanmu. Ya, aku juga mengkhawatirkanmu, ayah, jawabnya. Kamu mendorongku untuk menjadi tentara. Buyukhyar Yen memiliki 2 putra di angkatan bersenjata. Penatua tidak lagi menjawab panggilannya. Tentara menghancurkan rumah, membakarnya. Kemudian kata Buyukhyar Yen memohon putranya untuk meninggalkan militer. Itu membunuh orang, menembak untuk membunuh, mengunjuk rasa secara tidak adil, membunuh anak-anak tanpa alasan, memperkosa wanita. Anda mungkin tidak tahu itu. Itu pandangan ayah saja, demikian sangkal anaknya. Kami tidak melihat seperti itu, jawaban Nyinyi hormat. Meskipun penyangkalan tersebut, kekejaman oleh militer tersebar luas dan terdokumentasi dengan baik. Setelah telepon itu, Buyukhyar Yen menyatakan dia berusaha meyakinkan kedua putranya untuk membelot ke perlawanan. Mereka tidak mendengarkan, jadi terserah takdir jika kita bertemu dalam pertempuran. Dalam segenggam buncis ada 2 atau 3 yang keras, begitu pula dalam satu keluarga, ujarnya. Mungkin saja ada yang tidak baik. Buyukhyar Yen dan istrinya Yen memiliki 8 anak. Ketika 2 putra mereka mendaftar, mereka bangga. Sang ayah menyimpan foto upacara kelulusan militer mereka sebagai kenang-kenangan kedua putranya menjadi perwira. Merupakan kehormatan besar memiliki tentara untuk anak laki-laki, katanya. Ini adalah saat ketika orang-orang di bagian tengah Myanmar ini menyambut tentara ke desa mereka dengan membawa bunga. Yen Min berkata bahwa seluruh keluarga bekerja di ladang untuk mendapatkan uang agar kedua anak laki-laki itu dapat mengenyam pendidikan dan bergabung dengan militer. Sebelum perang saudara, bekerjaan di Tatwadaf, sebutan angkatan bersenjata Myanmar, akan membawa status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi bagi keluarga tersebut. Tapi kudeta tahun lalu mengubah segalanya. Ketika Buyukhyar Yen menyaksikan militer dengan kejam menindak pengunjuk rasa pro-demokrasi yang tidak bersenjata, dia tidak dapat lagi mendukung mereka dan mendesak putra-putranya untuk meninggalkan ketentaraan. Mengapa mereka menembak dan membunuh orang-orang yang berdemonstrasi? Mengapa mereka menyiksanya? Mengapa membunuh orang tanpa alasan? Tanya ayah tentara ini sambil mengunyah pinang. Dia bilang dia patah hati dengan semua itu. Sebelum kudeta militer, Buyukhyar Yen adalah seorang petani yang tidak pernah memegang senjata. Sekarang dia adalah pemimpin unit misil sipil. Mereka adalah bagian dari jaringan longgar yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat, yang perjuangannya untuk memulihkan demokrasi melawan militer yang jauh lebih besar dan bersenjata lebih baik. Dia menyebut tentara sekarang sebagai anjing, istilah yang sangat menghina di Myanmar. Ketika sekelompok anjing masuk ke desa, mereka memperkosa wanita, mereka membakar rumah dan menjarah properti.
Kami harus melawan mereka, katanya. Byokyaryen memimpin sebuah unit yang terdiri dari sekitar 70 pejuang pro demokrasi yang menyebut diri mereka harimau liar. Mereka hanya memiliki 3 senapan otomatis. 4 putra yang lain berjuang bersamanya. Kedua putranya di militer di tempat hanya 50 km, 30 mil dari pangkalan pemberontak mereka. Kami pikir kami bisa mengandalkan putra prajurit kami, kata Yin Yin Min dengan sedih, tapi sekarang mereka mengganggu kita. Saat itu pukul 3 pagi di akhir Februari ketika unit PDF Byokyaryen memberikan panggilan telepon dari desa terdekat. Tentara menyerbu mereka. Kami butuh bantuan, anjing tentara telah memasuki desa kami. Datang dan bantu kami. Kirimkan bala bantuan kepada kami, demikian pesannya. Min Aung, putra tertua kedua, adalah yang pertama bersiap-siap berangkat. Ibunya mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikannya, berdoa agar dia kembali dengan selamat. Harimau liar pergi dengan konvoi sepeda motor. Byokyaryen berada di depan bersama Min Aung, memimpin unit seperti biasa. Mereka berpergian di sepanjang rute yang dikenal aman di masa lalu ketika mereka disergap. Tidak ada tempat terlindung, tidak ada pohon besar ataupun apapun, kata Min Naing, anak laki-laki lainnya. Mereka menembaki kami seperti melakukan popcorn, seperti meletuskan popcorn, katanya. Kami berada di medan pertempuran, senjata kami tidak cocok dengan senjata mereka. Byokyaryen memerintahkan mereka mundur. Mereka berlindung di balik pematang sawah. Seorang di antara mereka sepertinya mengenal saya, kata Byokyaryen. Dia merasa dia adalah fokus serangan mereka. Saya menembak mereka ketika saya mulai berlari dan kemudian terus menembak dan berlari. Yin Yin Min sedang menunggu dengan cemas di camp dan dapat mendengar apa yang sedang terjadi. Tembakan itu begitu konstan sehingga terdengar seperti hujan, katanya sambil menangis. Dalam beberapa jam setelah penyergapan, militer memposting foto-foto orang mati di Facebook, serta membual bahwa mereka telah membunuh 15 orang. Saat itulah Yin Yin Min menyadari dia telah kehilangan Min Aung, anak yang paling dekat dengannya. Putraku sangat menyayangiku, katanya. Dia akan membersihkan dapur untuk saya, dia mencuci pakaian saya, dia mengumpulkan sarung saya dari tali cuci. Dia sangat baik kepada saya. Pada bulan Juni, tentara membakar habis rumah keluarga dan semua harta benda mereka bersama dengan 150 rumah di desa mereka. Ada serangan pembakaran oleh tentara di seluruh negeri, terutama di Myanmar Tengah. Tampaknya militer mengetahui peran Byokyaryen dalam perlawanan. Apakah mereka mengetahui dia memiliki anak laki-laki di angkatan bersenjata? Tidak jelas. Yin Min sedang berjuang untuk mengatasi semua yang telah hilang darinya. Rumah saya dibakar dan saya kehilangan putra saya. Saya benar-benar tidak tahan. Pikiran saya tidak persis dengan tubuh saya, seperti saya gila, katanya. Sejak militer merebut kekuasaan, lebih dari 1,1 juta orang di seluruh Myanmar telah mengungsi dan sekitar 30.000 rumah dibakar. Lebih dari 2.500 orang telah dipastikan dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta. Kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, jumlah korban di kedua belah pihak diperkirakan 10 kali lebih tinggi. Menurut data dari kelompok pemantau konflik ICLED, militer telah mengetahui kekalahannya di medan perang. Dia mengakui kekalahannya, tapi tidak memberikan perincian. Keluarga mencoba selama 2 hari untuk mengambil jenazah Min Aung, tapi tidak mungkin karena tentara menjaga daerah tersebut. Aku bahkan tidak bisa mengambil tulangnya, kata ibunya. Saya marah tentang itu. Saya ingin pergi dan bertarung kepada mereka. Saya ingin berperang kepada mereka. Tapi dia sadar bahwa usianya sudah 50 tahun. Byokyaryen percaya pemberontakan populer akan menang dan dia akan membangun kembali rumah keluarga. Tetapi ketika perang saudara semakin intensif, ini tampaknya masih jauh karena kedua putra tengahnya menolak untuk meninggalkan militer. Keluarga tersebut tetap terpecah, yang mencerminkan perpecahan bangsa. Kami tidak melawan militer karena kami menginginkannya, kata Byokyaryen kepada putra-putranya yang menjadi tentara. Itu karena pemimpin anjingmu tidak adil, jadi kami harus bertarung karena kalian saudaramu diambil. Nini menjawab bahwa dia tidak tahu kakaknya sudah meninggal. Datang dan lihatlah desamu sendiri. Semuanya sudah menjadi abu sekarang, kata ayahnya dengan marah. Kami bahkan tidak bisa menyimpan fotomu, betapa sakitnya hatiku. Byokyaryen kemudian memperingatkan putranya. Jika Anda datang ke daerah saya dan memulai pertempuran, saya tidak akan membiarkan Anda atau siapapun. Saya hanya akan berdiri dengan orang-orang saya, tidak tahan dengan Anda, katanya sebelum menutup telepon. Teman-teman, tampak begitu
sedihnya perpecahan yang terjadi di sana, di Myanmar. Bagaimanakah kita tidak bisa menyalahkan di satu sisi seorang prajurit setia akan janji sucinya, memperjuangkan bangsa dan patuh kepada pimpinan. Dan di sisi lain seorang ayah tidak bisa menerima penindasan yang dilakukan oleh tentara. Keduanya berada di posisi yang benar-benar saling benar. Dan tentunya ini adalah sebuah perpecahan yang sangat menyakitkan. Bagaimana pendapat Anda semeton tentang keteguhan seorang putra dan menghadapi orang tuanya atas nama tugas dan janji seorang kesatria di bawah pimpinan, dan yang satunya atas nama kemanusiaan? Manakah yang semeton pilih dan harus seperti apakah seorang ayah dan putranya yang menjadi tentara ini bersikap? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Cerita ini diunggah oleh bbc.com.